pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar tatap muka bersama Bapak ya dalam mata pelajaran PPKN. Ya, Bapak harapkan kalian juga selalu semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengajak kepada kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran hari ini ya kita diberikan kecerdasan dan pemahaman yang lebih ya, supaya dalam pembelajaran ini kita diberikan kenyamanan. Untuk itu KM silakan pimpin untuk berdoa. Siap. 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 Karena kehadiran ini adalah hal yang penting sekali untuk penilaian kalian ya. Jadi kalian apakah rajin sekolah atau tidak ya. Untuk itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Rosani, ada? Ya. Ada. Ada Mas Iman? Mana Rosani? Oke, hadir, bagus. Afgan, mana Afgan? Satu nyanyi itu ya. Air Langga, hadir. Arda mana Arda? Oke. Aurel, oke hadir. Ya Bilqis, hadir. Cynthia, mana Cin? Oke hadir. Cynthia. Darmanala Alfi, hadir. Ya. Lalu Juan mana Juan? Hadir. Ya. Keisha, hadir. Keisha. Ardiansa, oke, hadir. Irsan, Irsan, oke. Rizky, hadir. Mesya, oke, hadir. Nia, hadir. Oktaviani, mana? Hadir. Raihan, oke, bagus. Raka Sena, mana? Larasati, oke. Satria Subagja, oke. Tegar, oke, hadir. Wawan, izin ya Wawan ya. Oke, Yuto, oke, Yusril, dan terakhir Jessica. Oke, ya, yang tidak hadir ada satu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini kehadiran Bapak harapkan harus selalu ditingkatkan kembali ya. Supaya apa? Supaya kalian dan tugasnya itu untuk belajar ya. Jadi harus semangat belajarnya ya. Tidak, ke sekolah itu tidak kalian disuruh untuk apa? Bekerja. Ke sekolah itu kalian cuma untuk belajar. Jadi harus semangat ya. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ya, untuk apa? Semangatnya tinggi lagi untuk
belajar supaya tidak ngantuk, supaya semangat, dan supaya kalian ya mengenang jasa-jasa pahlawan dan merasa memiliki negara ini. Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan apa? Satu buah lagu, bukan lagu Jawa, bukan ya, tetapi lagu nasional, yaitu Padamu Negeri ya. Untuk itu silakan berdiri ya, berdiri. Oke, kita mulai. Sekali lagi harus lebih semangat lagi ya, supaya kita itu memiliki atau rasa memiliki terhadap negara negeri ya. Kita sebagai bangsa atau sebagai penerus bangsa ya harus ya bangga terhadap bangsa Indonesia, harus menjadi apa, kebanggaan ya, kebanggaan bagi keluarga kita, kebanggaan bagi negara ya. Jadi kita harus mengabdi ya untuk negara kita itu ya. Oke, semangat, masih semangat? Bagus, kalau masih semangat ya, karena wajib harus semangat karena kita sudah menyanyikan lagu penyemangat. Nah, lalu kita akan masuk ke materi ya. Tadi sebelumnya kita sudah bernyanyi Padamu Negeri. Nah, untuk sekarang ya, Bapak ingin masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak ingin mematik pertanyaan terlebih dahulu pada kalian. Kalian kan sudah mengenal yang namanya burung Garuda Pancasila. Kalian sudah mengenal nilai-nilai Pancasila yang sering di apa? Sering waktu upacara itu apa? Suka dibacakan teks proklamasi. Apa? Pancasila. Proklamasi lagi ya. Pancasila. Nah, pasti kalian sudah tahu
tahu? Bapak tes satu ya, atau kita bareng-bareng ya. Yang ke satu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua apa? Ketiga apa? Kesatuan Indonesia. Oke, keempat? Perayaan dipimpin oleh tingkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima apa terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kalian itu sudah tahu semuanya, ya. Tetapi Bapak yakin kalian pasti belum tahu proses lahirnya Pancasila. Karena proses lahirnya Pancasila itu bertahap, ya. Tidak hanya langsung jadi Pancasila. Nah, ya. Butuh proses yang panjang, butuh perjuangan yang panjang, ya. Sampai butuh pengorbanan, ya, untuk lahirnya Pancasila, ya. Nah, untuk itu dalam materi hari ini kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila, ya. Itu. Jadi sebelum nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait sejarah lahirnya Pancasila, Bapak akan saksikan dulu kalian sebuah tayangan video mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Namun mengharapkan kalian nanti simak video tersebut dengan dengan seksama, ya. Amati nanti kalian tulis yang pentingnya, ya. Jangan sampai terlewatkan, ya. Artinya mana nih yang menurut kamu ini sesuatu yang penting, ya, tulis aja, ya, gitu ya. Syukur-syukur kamu sudah direkam di dalam Oke, kita mulai saja, ya. Ada bentuk pengorbanan dan juga perjuangan di balik kelahiran. Lantas, bagaimana sejarah di balik kelahiran Pancasila ini? Penetapan 1 Juni sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila dicatatkan pemerintah dalam keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen BPUPKI dalam merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia. BPUPKI sendiri merupakan kependekan dari Badan Pemberdayaan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Juni hingga 1 Juni 1945. Dalam ini membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam buku Sejarah dan Budaya Politik karya Satya terbitan tahun 2022, BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Jurusan IIN yang sekarang menjadi Gedung Pancasila. Dalam rapat tersebut tidak menemukan titik terang pada hari pertama hingga keempat, atau tepatnya 28 hingga 31 Mei 1945. Pada 29 Mei 1945, seorang nasionalis sekaligus ahli hukum asal Samarinda, Sumatera Barat, yakni Dr. Muhammad Yamin, memaparkan idenya untuk dasar negara. Usulan tersebut mirip-mirip dengan Pancasila yang jadi ideologi Indonesia, tetapi tidak ada asas persatuan. Pada
Adapun Ketua Panitia 9 tersebut adalah Insinyur Soekarno. Pada 22 Juni 1945 tercapailah kesepakatan anggota Panitia 9 mengenai dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah adanya diskusi lebih lanjut, lahirlah Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Proses untuk mencapai penetapan lahirnya Pancasila. Nah, di sini Bapak akan ada PowerPoint. Nah, tadi pernah lihat gambar orang ini enggak? Nah, ya, tadi di video ya. Nah, ini adalah tokoh yang ikut serta untuk apa? Lahirnya Pancasila. Ya. Ini adalah orangnya yang ikut yang ikut adil dalam proses lahirnya Pancasila. Ini perumusan Pancasila ini juga ikut Makanya di sini kata Muhammad Yamin menyatakan 5 asas, yaitu perikebangsaan, kedua apa? Perikebangsaan, ketiga keempat dan kelima. Nah, 5 asas ini tapi ini belum final belum final makanya masih ada 2 tokoh lagi yaitu siapa? Prof. Dr. Sutomo. Nih orangnya ini pejuangnya menjadi Pancasila itu ini pejuangnya. Nah, sama pada tanggal 31 Mei 1945 pada rapat BPUPKI berikutnya Sutomo menyampaikan 5 asas lagi, bukan 678 bukan, tapi sama 5 asas lagi yaitu apa? Kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan, keempat apa? Musyawarah, dan yang kelima keadilan. Nah, sama 5 asas Nah, persatuan kalau sekarang dari Pancasila sekarang persatuan nomor berapa? 3 nomor 3. Wah, nomor 1. Nomor 1 apa? Mana yang Maha Esa. Nah, satu tokoh lagi siapa ini? Soekarno-Hatta. Ini adalah presiden pertama Indonesia. Bapak Insinyur Soekarno. Ini juga pencetus lahirnya Pancasila. Nah, sama Bapak Presiden Soekarno juga mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, terus selanjutnya dana sosial, lalu kebangsaan. 5 sama berarti yang pertama tadi siapa? Muhammad Yamin, kedua ketiga. Nah, itulah 3 orang tersebut yang merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pemikirannya sangat brilian sekali, jenius sekali. Yang sekarang kita kenal Pancasila ini sebagai apa? Ideologi. Makanya 3 orang ini awal mula lahirnya Pancasila. Lanjut.
Nah, di akhir masa persidangan pertama, Ketua PPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang dari golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Ya, golongan kebangsaan siapa saja? Yaitu Soekarno, kedua Muhammad Hatta, ketiga siapa? Muhammadiyah, keempat Marimis. Ya udah makanya AA aja, AA Marimis. Ya. Yang ke apa? M. Sutarjo atau Dikusumo. Kita sudah menyimak satu video dan sudah menyimak kesimpulan atau penjelasan dari Bapak ya terkait sejarah lahirnya Pancasila. Maka sekarang Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Untuk itu, siapa yang ingin bertanya? Oh ya, Jessica, ya silakan Jess. Apa Jess pertanyaannya Jess? Pak, bagaimana cara menanamkan nilai dalam Pancasila kepada generasi muda? Oke. Bagaimana katanya cara menanamkan nilai dalam Pancasila ya kepada generasi muda? Oke, ya. Yang pertama yaitu harus mempunyai satu agama. Ya. Jangan 5 agama sekaligus. Satu agama ya. Kalian di dalam diri kalian harus mempunyai satu agama kepercayaan ya. Karena dalam mengamalkan nilai Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kalian harus mempunyai apa? Agama. Ya. Tuh, ya. Jadi dan tidak boleh memaksakan ya orang lain untuk masuk ke agama kita. Ya. Si Iqbal maksa kasih Ihsan, masuk ke agama saya. Jangan, ya. Itu bukan menanamkan nilai Pancasila. Jangan dipaksa. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa saling menghargai. Ya. Jadi kalian itu harus mempunyai rasa saling menghargai. Menghargai sama teman, contohnya ya kalau teman menggambarnya itu contohnya ketika ujian menggambar ya, menggambarnya jelek dibilang jelek jangan ya, tapi kita harus menghargai ya itu, jadi saling menghargai. Yang selanjutnya yaitu mencintai ya tanah air dan turun menjaga kesatuan bangsa Indonesia. Ya, kita harus mencintai terhadap negara kita, bangsa Indonesia. Jangan sampai ya kita mau diadu domba oleh orang lain. Ya. Pak, Majalengka ingin memisahkan diri. Berarti itu mah tidak mencintai negara kita sebagai negara Republik Indonesia. Ya. Pokoknya tanamkanlah rasa kita mencintai bangsa Indonesia. Ya. Seperti contoh kalau tim sepak bola Indonesia itu sedang bertanding dengan negara lain, kita pasti mendukung Indonesia. Nah, rasa cintanya harus seperti itu. Ya. Paham ya? Paham? Nah, selanjutnya harus bermusyawarah. Ya. Harus bermusyawarah ya dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Jangan sendiri aja KM. Kalau kamu ingin melaksanakan sesuatu itu harus bermusyawarah dulu sama teman-teman satu kelas. Jangan keputusannya itu sendiri saja oleh ketua kelas. Anak-anak kelas 7A, kata ketua kelas, kita akan mengadakan
intinya kita itu satu kelas ini harus saling bantu ketika ada kesusahan. Ya? Asalkan jangan membantu mencontek, itu bukan membantu. Paham ya? Paham Jessica pertanyaannya tadi, jawaban Papa? Oke, ya. Seperti itu. Bagus Jessica sudah bertanya. Oke, Kak. Lanjut ya. Karena kita ini apa? Waktunya semakin mepet, jadi kita lanjut saja. Oke. Nah, setelah ini kalian akan dibagi tugas sama Bapak ya, yaitu satu permasalahan yang harus kalian selesaikan. Tugas ini adalah kelompok ya. Kalian kerjakan tugas ini ya. Nanti kelompoknya kalian presentasikan di depan ya. Satu kelompok presentasinya di depan. Nah, ya. Nanti 4 orang kelompoknya ya. Ini satu kelompoknya sama itu. Ini satu di sini ya. Ini satu di sini ya, sama itu. Ini satu sama itu. Tugasnya sudah selesai? Bagus sekali ya, karena tugasnya sudah selesai. Nah, nanti kalian presentasikan ya, presentasikan di depan ya, mengenai permasalahan yang tadi Bapak tugaskan kepada kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan 3 tokoh perumus Pancasila. Nama-nama kelompok saya Jessica, kedua teman saya Fadila, ketiga Angelina. Tokoh pertama Muhammad Yamin, perumus Pancasila. Mr. Soekomo, perumus Pancasila, dan Insinyur Soekarno, perumus Pancasila. Muhammad Yamin merumuskan Pancasila pada tanggal diusulkan 29 Mei 1945 dan Mr. Soekomo 31 Mei 1945 dan yang terakhir Insinyur Soekarno 1 Juni 1945. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Lisan 1. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, tadi kalian sudah